Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kita bertemu kembali dalam pelajaran cerita fantasi. Seperti yang sudah Ibu janjikan di minggu yang lalu bahwa materi kita menuju ke materi berikutnya, cerita fantasi. Di sini akan memahami dan mencipta cerita fantasi. Coba anak-anak tolong diperhatikan. Kita akan belajar KD 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sebelumnya kita akan pahami dulu apa pengertian daripada fantasi, yaitu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, misterius. Pokoknya sesuatu yang tidak kita temui dalam dunia nyata itu disebut fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Fantasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contoh fantasi aktif itu seorang perancang. Dia harus merancang dulu karyanya, merancang, dihayalkan dulu, baru dituangkan dalam bentuk rancangannya. Begitu pula pelukis dan penulis. Sebaliknya ada fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya orang melamun. Orang melamun itu dia hanya berangan-angan tetapi tidak dituangkan dalam wujud yang nyata. Itu makanya dikatakan sebagai fantasi pasif. Ciri umum dari cerita fantasi ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan, yaitu cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis, tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi sendiri adalah magic, supernatural atau futuristik, yaitu menuju masa yang akan datang. Kemudian idenya didapat dari mana? Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Ide cerita bisa juga terkadang bersifat sederhana tetapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Inilah yang mungkin sering disenangi oleh para remaja. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural atau futuristik. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Kekhasan itu berarti dia punya ciri khusus. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, yaitu latar waktu liburan di Wligi, ini ada di zaman sekarang ya. Kemudian latar zaman Belanda otomatis kita yang hidup zaman sekarang tidak pernah mengalaminya. Tetapi tokoh Nono dalam cerita fantasi dia bisa masuk ke zaman Belanda. Berikutnya jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Berikutnya cirinya adalah tokoh unik, memiliki kesaktian yang kadang tidak masuk nalar, maka dia dikatakan memiliki tokoh yang unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat berada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Berikutnya bersifat fiksi. Apa itu fiksi? Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata atau daya khayal pengarang. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Berikutnya dari segi bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol.
Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jenis cerita fantasi. Cerita fantasi total dan irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua terjadi dalam dunia nyata. Kedua, cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian, cerita fantasi sejaman atau lintas waktu. Berdasarkan latar cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa, yaitu fantasi masa kini, atau fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Berikutnya kita menuju pada KD 4.3, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nanti menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Tokoh, latar, dan urutan peristiwa itu berada di dalam unsur intrinsik cerita. Berikutnya, kalian nanti menceritakan kembali secara berantai isi teks cerita fantasi. Nah, di sini kalian akan melakukan atau menghafal tentang cerita fantasi yang sudah kalian baca bersama dengan kelompok kalian. Demikianlah tadi materi tentang cerita fantasi, sungguh menarik bukan? Dan selamat kalian nanti membaca salah satu contoh teks cerita fantasi, kemudian untuk dilakukan cerita ulang secara kelompoknya. Dari Ibu cukup sekian, jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.